Alhamdulillah, kembali lagi di indahnya Ramadan, kembali lagi di suasana sahur, tentunya juga sambil mempertebal keimanan kita juga, sambil juga menambah pahala kita mungkin banyak ibadah-ibadah sunnah yang sambil dijalankan saat ibadah sahur. Salah satunya mungkin dengan cara menyaksikan tayangan-tayangan bermanfaat. Mudah-mudahan acara ini juga bermanfaat juga untuk para pemirsa. Yang ada di tempat ini bagaimana Ibu-ibu? Masih? Waduh, di balik maskernya goyang-goyang. Berarti sambil mengunyah, sambil mengunyah. Alhamdulillah. Berbicara mengenai hal yang terdekat ini luar biasa Ustadz. Tadi bilang Ustadz lihat dari yang terdekat dulu gitu ya. Untuk orang di rumah saya ini banyak tanaman Ustadz ya kan. Di Quran dibilang tanaman itu berzikir. Ternyata baru ada info bahwa seorang ilmuwan bernama William Brown mengatakan bahwa ada ketukan bunyi frequently di setiap tanaman. Seperti berzikir. Itu ditemukan oleh non muslim namanya William Brown. Ini luar biasa, berarti bukti apa lagi yang kurang gitu ya Ustaz. Kira-kira dari alam semesta ini apa aja yang belum dikupas Ustaz? Masih terkait dengan korma. Pulang dari belanja korma di Tanah Suci, kebetulan hotelnya jauh dari Masjidil Haram, tiba-tiba jalan mendaki, mendongkol dalam hati, kenapa mesti ada bukit gunung, kenapa tidak rata saja dunia ini diciptakan. Tapi bagi orang yang paham, maka dia akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia ya Allah. Kenapa mesti ada bukit? Wal jibala autada. Kami jadikan bukit sebagai pasak. Jadi kalau kita mau buat kemah, tiangnya itu kalau tidak dipasang pasak dia goncang. Jadi ternyata kerak bumi ini yang kita injak di atasnya adalah kerak bumi. Kerak bumi ini bergoncang liar. Terjadi gempa dan lain sebagainya. Maka kalau dia mau tidak bergoncang, mesti ada pakunya. Seperti menempelkan kertas di papan pengumuman, dihembus angin, goncang. Tekan pakunya. Pakunya adalah bukit-bukit itu. Dan nanti sampai masanya bukit ini akan tercabut, kerak bumi bergelombang. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Saat itu gunung-gunung seperti bulu kambing yang dihembus angin. Ambil bulu kambing, dulu mereka mencukur bulu kambing untuk dijadikan wol, jaket kulit, jaket musim dingin. Bulu kambing sudah dipotong, tiba-tiba datang angin kencang. Begitulah gunung-gunung ini akan dihembus angin. Lalu saat itu bumi bergelombang. Apa kata Allah? Wataran nasa sukara, kau lihat manusia saat itu seperti orang mabuk. Wa ma hum bisukara, mereka bukan mabuk. Walakinna azaballahi syadid. Tapi azab Allah saat itu amat sangat mengerikan. Gunung yang begitu besar kokoh tercabut, kerak bumi bergelombang, terjadi air laut naik ke atas. Maka selalu kita doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Minta dijauhkan dari huru-hara hari kiamat. Jadi kalau orang mengerti, dalam tanaman ada mukjizat, dalam kerak bumi ada mukjizat. Kanata ratqan. Awalnya langit dengan bumi ini nyatu. Fafataqnahuma, lalu kami pisahkan. Ini menjadi bumi, ini menjadi langit. Lalu kemudian itu yang disebut dengan Big Bang. Ledakan besar yang luar biasa. Ini menjadi bumi, ini menjadi Pluto, ini menjadi Mars, ini menjadi matahari, ini. Kanata ratqan. Awalnya satu, fafataqnahuma. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Matahari tidak mungkin berjumpa dengan bulan. Walal lailu sabiqun nahar. Malam tidak mungkin mendahului siang. Kenapa? Wa kullum fi falaki yasbahun. Semua berjalan di garis edarnya masing-masing. Apakah matahari itu bergerak atau matahari itu diam? Kita tahu bahwa di pelajaran sekolah kita diajarkan bahwa bumi berkeliling mengelilingi matahari. Nah, matahari itu sendiri diam atau bergerak? Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari digunakan kata tajri. Tajri artinya berlari kencang. Ternyata velg mobil itu kalau dia semakin saking kencangnya seakan-akan tidak bergerak. Belakangan barulah mereka Badan Antariksa Amerika mengatakan ternyata matahari bergerak, tapi dia bergerak li mustaqarril laha, pada garis poros titiknya. Dia bergerak di tempat diamnya. Wa kullum fi falaki yasbahun. Semuanya berjalan
Sebagaimana dzalika taqdirul azizil alim, itulah takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menunjukkan ini kalau bukan anak-anak yang belajar? Dia belajar bahasa Arab, Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, tafsir, hadis, tapi dia belajar fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Di mana dia belajar? International Islamic Education Council. Masya Allah. Relate ini, Masya Allah. Ini luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat berarti memang Islam itu holistik banget ya. Semuanya itu bisa tercover di sini. Nah, berbicara mengenai sahur sekarang ini, sebentar lagi kita akan berpuasa. Karena biasanya kalau di setiap tengah bulan, pada saat bulan purnama kita berpuasa. Karena qadarullah berikut ini adalah Ustadz Ade Purnama. Jadi mungkin kita ayamul bid dulu nih sebenarnya. Padahal satu. Nah, jadi luar biasa ya tadi mukjizat Al-Quran terhadap alam semesta. Padahal sebenarnya Al-Quran sendiri adalah sebagai sebuah mukjizat. Masya Allah. Uwas pernah menyinggung bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi, itu salah satunya adalah untuk mengalahkan apa yang menjadi kebanggaan dan unggulan mereka. Kaum Nabi Musa itu yang lagi tren saat itu adalah tukang-tukang sihir. Bahkan Fir'aun, para penasehatnya itu adalah tukang-tukang sihir. Kan Fir'aun itu ditopang oleh 5 kekuatan. Ya kan? Ada kiai penjilatnya namanya Bal'am. Ada menteri segala urusan namanya Haman. Ada pasukannya namanya Malak Fir'aun. Ada buzzer-buzzernya, itulah tukang-tukang sihir, ya kan? Dan ada konglomerat hitamnya namanya Korun. Ketika Nabi Musa diutus, karena yang dihadapi adalah tukang-tukang sihir, buzzer-buzzernya saat itu, maka Musa menampilkan yang lebih canggih daripada sihir. Ketika tukang sihir itu melemparkan tali-tali menjadi ular kecil, Musa dengan 1 kali lemparan tongkatnya menjadi ular besar yang menghabiskan semua. Demikian juga Nabi Isa. Saat itu yang menjadi unggulan mereka, kebanggaan mereka adalah dunia pengobatan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa juga adalah yang mengalahkan mereka. Maka Nabi Isa diberikan mukjizat bisa menyembuhkan yang buta, menyembuhkan yang kusta, menghidupkan yang mati biiznillah. Tentu semua itu berdasarkan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bangsa yang dihadapinya saat itu adalah yang maju secara sastra, penyair-penyair canggih. Ya. Dan dunia saat itu peradabannya relatif maju karena ada 2 superpower, yaitu Rum dan Persia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW mukjizat yang membekali dakwahnya adalah yang mengalahkan kehebatan syair-syair mereka. Sehingga Walid bin Mughirah, ya, Abu Sufyan dan petinggi-petingginya itu ketika mendengarkan Quran mereka mengatakan ini bukan karya Muhammad. Ini dari yang pasti dari Tuhannya Muhammad. Dan diam-diam mereka sering mengintip kalau Kanjeng Nabi sedang sholat malam. Karena mereka merasakan nikmatnya ketika Quran dibacakan. Dan inilah rahasia kenapa Kanjeng Nabi dilahirkan dari menjadi seorang yang ummi. Nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Sehingga ketika beliau ada karya besar, orang tidak bisa menuduh ini karya Muhammad. Nah ini mukjizat itu yang pertama dari sisi keindahan bahasa. Dan yang kedua dari sisi ilmu pengetahuan. Seperti apa? Nanti akan disampaikan. Waduh. Wallahualam. Kita ditinggalkan menggantung rupanya ini, jadi tambah penasaran nih ya. Wah, sepertinya kalau masih penasaran, ya ditahan makan sahurnya, disuap lagi setelah kita kembali di indahnya Ramadan TV. Wah, jangan kemana-mana. Insya Allah. Insya Allah.